sudah berada di posisi di pinggir bed dan langkah dari APN yang pertama itu sudah dilakukan. Maka selanjutnya melakukan pertolongan distosia bahu. Yang pertama itu posisikan ibu terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita lakukan episiotomi, ambil idogain atau anestesi, lalu suntikan secara mediolateral di perineum ibu, aspirasi, tidak ada darah, masukkan obat dengan cara menarik spek secara perlahan keluar. Setelah itu, ibu bila saya cubit seperti ini sakit nggak bu? Nggak. Lalu selanjutnya lakukan episiotomi secara mediolateral. Lalu dep beberapa saat. Lalu selanjutnya kita posisikan ibu silakan ditekuk kakinya bu ya hingga ke arah dada. Bapak silakan tolong pegang kaki kanan ibunya dan asisten tolong pegang kaki kiri ibunya. Lalu tangan pegang kepala secara biparietal, curamkan ke bawah dan distal untuk melahirkan bahu anterior. Curamkan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu posterior. Apabila bahu masih belum bisa lahir, minta asisten untuk menekan suprasinfisis ibu. Asisten tolong tekan. Oke, lalu curamkan hingga lahirlah bahu anterior, curamkan ke atas hingga lahirlah bahu posterior. Sanggah, susur, dan lakukan penilaian seperti biasa. Lalu selanjutnya, apabila dengan menggunakan teknik neck robot yang telah dikombinasikan teknik Masanti tidak berhasil, maka kita menggunakan teknik rubit, yang dimana kedua jari, ibu jari dan jari telunjuk itu masuk ke lembut sapung ibu, menelusuri ke fossa antekubiti. Apabila sudah di fossa antekubiti, tekuk tangan ke arah dada dan lakukan gerakan seperti mengusap wajah hingga lahirlah tangan bagian bawah. Setelah itu, pegang kepala bayi secara biparietal, curamkan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu posterior, curamkan ke bawah dan distal untuk melahirkan bahu anterior. Sanggah, susur dari bahu, dada, kaki bayi, dan lakukan penilaian sepintas, keringkan bayi. Apabila dengan menggunakan teknik Rubin gagal, maka selanjutnya kita menggunakan manuver Woods, yakni dengan memutar tubuh bayi 180 derajat, di mana bahu posterior menjadi bahu anterior dan bahu anterior menjadi bahu posterior, yakni dengan cara memasukkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, menelusuri lubang sapung, memutar tubuh bayi 180 derajat hingga lahirlah bahu posterior. Lalu putar kembali tubuh bayi dengan memasukkan dua jari hingga lahirlah bahu anterior. Setelah itu, sanggah, susur dari dada, perut, dan kaki bayi. Lakukan penilaian dan keringkan. Apabila dengan menggunakan teknik manuver Woods masih gagal, maka selanjutnya kita menggunakan teknik manuver gasket atau roll over. Jadi, ibu kita ubah dulu posisinya bu ya. Ibu seperti merangkak bu ya. Saya bantu bu. Saya posisikan bu ya. Posisikan ibu seperti posisi merangkak. Lalu, pegang kepala bayi secara biparietal, curamkan ke atas terlebih dahulu untuk melahirkan bahu anterior, curamkan ke bawah dan ke distal untuk melahirkan bahu posterior. Lalu sanggah, susur dari bahu, dada, perut, kaki bayi, dan jepit menggunakan teknik gardu. Lalu lakukan penilaian sepintas, bayi cukup bulan, menangis kuat, gerakan aktif. Ibu kita ubah lagi bu ya posisinya, silakan melentang kembali bu. Kita sisakan dulu kembali di atas perut ibu. Setelah itu, letakkan bayi dan keringkan. Lalu cek, ini fundus uterus pusat, tidak ada tanda jari kedua. Maka lakukan penyuntikan oksitosin dari mana? Di sepertiga paha bagian luar ibu. Setelah itu, keringkan tubuh bayi dan ganti dengan menggunakan kain kering. Minta asisten untuk melakukannya. Asisten tolong ganti pakaian bayinya ya. Lalu lakukan pemotongan tali pusat. Udah terlebih dahulu. Setelah itu lem dengan jarak 3 cm dari pintu bayi.
Setelah itu urut kembali tali pusat dan klaim dengan jarak 2 cm dari klaim pertama. Selanjutnya setelah diklaim, kita lakukan pengguntingan pada tali pusat. Setelah itu ikat tali pusat sebanyak 3 kali. Lalu ikat tali pusat sebanyak 3 kali. Buka dan letakkan di bengkok. Setelah itu lakukan proses IMD. Baik ibu, ini alhamdulillah bayinya sudah lahir dengan normal bu ya. Saya akan melakukan proses IMD di mana adik bayinya akan saya letakkan di atas dada ibu. Dan nanti kalau perhatikan jarak adik bayinya bu ya, jangan sampai tertutup. Ibu di sini IMD itu menggunakan teknik kulit bertemu dengan kulit. Silakan ibu buka pakaian atas ya bu ya. Mari saya bantu. Saya letakkan bu ya adik bayinya di atas dada ibu. Mari bu. Ibu tangannya sampai bawah ke dalam kotak bu ya. Kepala bayinya ke kanan atau ke kiri. Letakkan topi. Ibu, jika adik bayinya menangis yang berhenti, bernafasnya memegak, kalau nggak pernah saya ya. Lalu, selanjutnya kita lakukan peregangan tali pusat. Berikan semburan darah secara tiba-tiba. Urut terlebih dahulu tali pusat. Pindahkan 5-10 cm di depan introitus baginya. Terlihat semburan darah secara tiba-tiba, tangan kiri melakukan dorsal kranial, tangan kanan melakukan peregangan tali pusat sejajar lantai. Apabila tali pusat memanjang kembali, urut kembali tali pusat dan pindahkan klaim 5-10 cm di depan introitus vagina. Lalu tangan kiri melakukan dorsal kranial kembali, arahkan sejajar lantai, lalu arahkan ke atas mengikuti poros jalan lahir. Setelah itu, tangan kiri menyambut plasenta dan tangan kanan mengirim plasenta. Lalu pasang perut ibu selama 15 detik. Lalu selanjutnya cek kelengkapan plasenta. Kotiledon lengkap berjumlah 20 jonjol. Lalu selanjutnya selaput amnion dan korion lengkap dan utuh. Letakkan plasenta pada wadahnya. Video claim. Letakkan plasenta di bawah. Lalu selanjutnya kita cek laserasi jalan lahir. Tadi terus ditanya ibu Galada. Oh iya. Arah jam 6, arah jam 9, jam 12, arah jam 3. Dan ada laserasi jalan lahir pada arah jam 6. Maka kita lakukan heating set. Setelah heating, kita lihat estimasi pengolahan darah kurang lebih 250 cc. Lalu kita bersihkan ibu kita posisikan kembali bu ya. Ibu silakan miring dan berbaring seperti biasa bu ya. Lalu bersihkan ibu, turunkan terlebih dahulu semua alat ke bawah. Bersihkan ibu, celupkan wasra di air dede. Bersihkan dari daerah yang terjauh. Celupkan kembali. Ibu angkat bopongnya bu ya. Turunkan. Lalu pasangkan kain pada ibu.
Ibu angkat bukunya, Bu. Lalu bersihkan bed, ambil wasap, celupkan di larutan klorin. Bersihkan bed ibu. Setelah beberapa saat, bilas dengan air TTT. Baik ibu, apakah sudah nyaman bu? Oke, baik bu, kalau begitu selamat beristirahat. Saya permisi untuk selanjutnya bersihkan. Lalu selanjutnya kita bereskan alat. Buka semua alat yang berengsel. Pisahkan sampah basah dan kering. Buang. Selanjutnya, rendam semua alat di larutan klorin secara bersamaan selama 10 menit. Lalu 10 spray sebanyak 3 kali. Dan isi sesuai dengan yang telah digunakan. Buang di safety box. Gosok-gosok es spoon di larutan klorin. Lepas secara terbalik. Lalu selanjutnya kita lepas APD dari bagian terbawah. Pas kacamata. Cuci tangan secara 6 langkah efektif. Di ruangan keram, basahi tangan yang bisa secukupnya, gosok dua tapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, ujung-ujung kuku arah jarum jam, bilas hingga siku, jika tidak menggunakan siku, dengan handuk pribadi. Setelah itu, lakukan pendokumentasian dan lakukan pemantauan pada ibu secara berkala setiap 15 menit sekali pada pemantauan pertama dan setiap 30 menit sekali pada pemantauan kedua. Tindakan selesai.